Ma, Iya. ya sudah lihat. Oke, Ya, ke atas. Iya. Udah kelihatan. Iya. sudah? Sudah. Ya, silakan Mama. Ya, makasih. Baik, mohon maaf sebelumnya atas gangguannya, tapi terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung kami. Memang situasi di sini agak kurang bersahabat, anginnya kencang sekali, tapi ya kita bisa lanjutkan. Baik, pada kesempatan ini untuk contoh surat nota dinas, kami mencoba untuk mengambil salah satu contoh nota dinas dari Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Kita mulai diskusinya dari mulai kop surat. Untuk kop surat, penulisan kop surat, huruf yang digunakan dari Kementerian Agama itu 14, ukurannya 14. Kemudian turun ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang itu 12. Kemudian untuk huruf untuk alamat yang 3 baris ke bawahnya itu menggunakan huruf angka 9. Kemudian untuk logo Kementerian Agamanya kita taruh sebelah kiri, kita menyesuaikan antara batas kiri dan kanan. Kemudian dibatasi oleh sebuah garis, itu juga kami menyesuaikan sehingga dari penampilan enaklah untuk dipandang dari sisi tata naskah dinas. Mantap. Iya, kemudian kita masuk dalam nota dinas dengan menggunakan huruf Arial, nota dinas, kemudian turun ke nomor surat. Nomor surat titik 2, nomor suratnya 157 garing KK 20.1. Kenapa saya menggunakan 20.1? Karena ada perubahan kode jabatan surat yang dari aturan KMA nomor 8 tahun 2016 tentang kode jabatan, singkatan dan akronim pada Kementerian Agama yang ditindaklanjuti dengan surat edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Agama nomor B 208 garing B titik angka rum 4 garing 2 garing OT titik 13 garing 04 garing 2020 tertanggal 19 April 2001 tentang penegasan kode jabatan sesuai SK perubahan kode jabatan nomor 130 tahun 2020 untuk tingkat kanwil. Jadi berdasarkan surat edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Agama ini, kami menggunakan kode jabatan 20.1 untuk Kabupaten Kupang. Kemudian di kode jabatan ya Bu Mary, aturan yang Bu Mary sebutkan tadi itu di-share biar teman-teman yang lain sudah tahu. Itu aturan baru Bu. ya 2021. Iya Bu. Iya. Kemudian di HM.00 itu kode jabatannya, kemudian bulan. Ini sebenarnya harus dirubah Bu, karena sebenarnya surat ini kita terbitkan bulan Mei karena surat edarannya keluarnya tanggal 4 April. Jadi sebenarnya tadi saya sudah rubah, tetapi karena Ibu yang share suratnya, jadi sebenarnya kalau kita menyesuaikan dengan aturan yang saya bacakan tadi, sebenarnya suratnya harus keluar setelah surat edaran ini keluar tertanggal 19 April. Jadi saya kasih contoh, dia keluar bulan Mei Bu. Iya. Tahunnya dirubah, ini bisa dirubah? Iya. Bisa Bu, PDF itu. Iya Bu, PDF. Dia harus ubah ke Word Nanti dulu. baru kami perbaiki dan kami bagi Bu, kami share. Ya. Iya Bu Jadi, Mary. ya bulannya bulan Mei 2021. Kemudian turun ke bawah yang terhormat titik 2. 1 Kepala Subbagian Tata Usaha, 2 Kepala Seksi Penyelenggara,
3. Pejabat fungsional tertentu, pengawas dan penyuluh. 4. Pelaksana dan PTT. Dari titik 2, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang, hal wajib penerapan protokol kesehatan tertanggal 3 Mei 2021. Dan ada satu garis pemisah antara KOP dengan isi surat. Isi surat sehubungan dengan pelaksanaan new normal. Karena new normal ini bahasa asing, kami menulisnya dengan huruf miring. Sehubungan dengan pelaksanaan new normal di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang, maka diwajibkan kepada seluruh aparatur sipil negara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang, kami pada huruf awalnya kami menggunakan huruf besar sesuai dengan PUEBI. Sebagai berikut, titik 2, 1, selama menjalankan pelaksanaan tugas diwajibkan menggunakan masker, jika tidak akan dipulangkan dan dianggap tidak hadir di kantor. Kedua, wajib mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dengan sabun cuci tangan yang telah disiapkan dan mengukur suhu tubuh menggunakan termogan oleh petugas di pintu masuk kantor. 3. Menggunakan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi vitamin dan berolahraga untuk meningkatkan kekebalan tubuh. 4. Menjaga jarak dalam kurung physical distancing. Dalam kurung ini kami menulis dengan huruf miring karena ditulis menggunakan huruf asing. Yang kelima, partisipasi aktif seluruh pegawai dalam rangka pencegahan coronavirus di sesi 2019 atau COVID-19. Penulisannya juga kami tulis miring karena dalam bahasa. Dan penutup, demikian kami sampaikan, untuk dapat diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Isi surat ini kami tulis dengan menggunakan huruf Arial berukuran 11. Ya. Kita masuk pada kaki. Sebagai penanda tangan surat ini bertindak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang, Saturlino Korea. Tanpa ada tembusan. Ya. Langsung ke memorandumnya, Bu, atau satu-satu? Satu-satu dulu, Bu Mary. Ya, siap. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Untuk kritik, saran, dan perbaikannya kami menunggu. Terima kasih. Saya ingin bertanya dulu Bapak Ibu, apa beda nota dinas dan memorandum? Nggak mirip untuk nota dinas. Maka ini memang jarang digunakan ya, biasanya pun digunakan di tingkatan pejabat ya. Nah, ini betulnya arahan ini Bu, bukan laporan. Pejabat. Ya, perhatikan KMA 9 di halaman 8 ya Bapak Ibu ya. Terkait dengan naskah dinas korespondensi internal itu ada nota dinas dan memorandum. Kalau nota dinas dia bersifat ringkasan dan lengkap. Berupa apa? Berupa catatan. Tentang apa? Tentang penyampaian laporan, pemberitahuan, pernyataan, permintaan, atau penyampaian pendapat kepada pihak lain. Sifatnya rutin, kemudian ringkas. Kemudian apabila kita melihat memorandum ini kalau kita melihat sifatnya lebih tentang mengingatkan suatu masalah atau penyampaian arahan, peringatan, saran, dan pendapat. Artinya ketika memorandum itu sifatnya mengingatkan suatu masalah, misalnya tentang penggunaan BOS misalnya yang harus semester 2. Ini semester berapa nih? Semester 2 yang harus segera dipertanggungjawabkan. Ini waktunya sudah dekat. Itu masuk memorandum karena dia mengingatkan suatu masalah atau menyampaikan arahan. Biasanya ini dari atasan ke bawahan.
Ya. Kemudian kalau nota dinas bisa kita cermati sama-sama ya. Ini penyampaian laporan, pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian pejabat. Ya. Sifatnya rutin, kemudian berupa catatan ringkas dan lengkap. Jadi ini tidak usah banyak bertele-tele gitu kan ya, karena dilihat dari sifatnya harus ringkas. Enggak, dia kalau nota dinas ini apa namanya bentuknya hierarkis dari bawah ke atas ya Bu? Dari pejabat yang di bawah ke pejabat yang lebih tinggi? Ya, kalau kita lihat dari penjelasan tadi, soalnya ini kan ada yang terhormat kepada yang di bawah saja, ini ke di bawah kepala Kemenak, yang mengirimkan, yang membuat nota dinas kepala Kemenak. Tujuannya adalah kepala subbagian dan usaha. Ini kayaknya kurang matching ini Bu. nah, makanya saya di awal menyampaikan kita perhatikan dulu apa sih bedanya. Oke Bu Mary, coba yang di memorandum, perhatikan coba yang di memorandum kita bandingkan apa yang sudah didiskusikan teman-teman. Kalau ini dari bentuknya Bu, apa tujuannya saja itu bentuk nota dinas Ibu, tujuannya dari kepala itu ke Coba. oh bukan juga ini subbagian kepegawaian. Iya. Sepertinya memorandum sudah lebih mengena ya Pak Habibie ya. Iya. Ya, Kalau nota dinas baru ya. Nah ini ringkas, sudah mulai mengena memorandumnya. nota dinas tadi itu agak Ya, nota dinasnya terlalu panjang ya. Siap Bu. Enggak menunjukkan sifat yang ringkas dan lengkap ya. ya, Siap, diperbaiki. Ini lebih ke apa ya, himbauan sepertinya ya. Baik Bu. Apalagi ada langkah-langkahnya gitu ya. Baik, untuk kelompok 3 ya, untuk nota dinas ya, coba naik dulu kelompok 3. Bu Mary, coba naik dulu. Ya. Sudah Bu. Oke. Nah, ini tolong diperhatikan karena tadi ada peraturan baru per tahun 2021 ya. Nah, itu aturannya tolong di-share di grup atau di chat ini juga bisa. Jika itu berdasarkan aturan baru ya, berarti per tahun yang dipakai nomor ini diganti juga tahun 2021. Siap. Kemudian kata yang terhormat dan dari itu menunjukkan 2 jabatan. Ya kan? Yang terhormat dan dari itu menunjukkan 2 jabatan. Namun jabatan apa dan siapa itu? Kan begitu pertanyaannya ya. Kalau kita lihat dari telaah dari KMA 9 di halaman 8, Bapak Ibu sama-sama cermati di halaman 8. Ya, nota dinas memuat hal yang bersifat rutin berupa catatan ringkas dan lengkap. Dalam hal apa? Dalam hal penyampaian laporan, pemberitahuan, pernyataan, permintaan, atau penyampaian pendapat kepada pejabat lain. Ya, tolong sama-sama kita cermati Bapak Ibu. Izin Bu. Ya. Berarti nota dinas ini tidak bisa digunakan dari
contoh seperti di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang, tidak bisa kita gunakan nota dinas yang isi suratnya dari pimpinan eselon 3 ke bawah eselon 4 dan staf ya Bu. Dia hanya bisa di level atas yang sama tingkatannya untuk jabatannya. Berarti nota dinas ini tidak bisa dipakai ya Bu? Kalau menurut saya Ibu itu bisa, tapi dari yang tingkatannya dari kecil ke tinggi sebagai bentuk laporan dari hasil yang sudah dilaksanakan yang secara rutin dikerjakan. Itu ada penjelasannya di KMA 9 itu. Sepertinya seperti itu menurut menurut saya. Ya. Berarti untuk semua jabatan yang setingkat ya Bu? Bisa mungkin itu di setiap TU laporan ke kepala tata usahanya ya menggunakan nota dinas ini ya bisa. Mungkin dari kepala sekolah ke Kemenak juga Ke bisa. Kemenak bisa. Tapi kalau Kemenak ke kepala sekolah kayaknya Berarti kalau di tingkat Kemenak dari pimpinan ke staf tidak bisa ya Bu? ya tidak bisa kayaknya kalau kita lihat kalau kita baca di KMA itu. Iya. Bisa nanti Ibu Widi yang luruskan. Ya, Saya lebih ke ini sama dengan yang disampaikan oleh Pak Habibie ya, kita telaah sama-sama ya, Bapak Ibu ya, tentang nota dinas dan memorandum ini ya. Ya. Kalau secara format, ini formatnya hampir mirip ya antara nota dinas dan memorandum. Perhatikan ya Bapak Ibu ya, di halaman 57 dan 58. Nota dinas dan memorandum ini mirip sekali formatnya. Tapi sekarang masalahnya peruntukannya untuk apa? Untuk itu saya ingin mengajak Bapak Ibu semua menelaah di halaman 8. Ya. Jadi kita telah sama-sama Bapak Ibu. Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Silahkan. Terima kasih Ibu. Saya dari Pak Umar ini. Ya. Setelah membaca apa yang sudah disampaikan ini, artinya sesuai dengan pemahaman saya, itu artinya surat ini bisa juga digunakan. Karena dia punya lanjutannya itu disampaikan kepada pejabat lain. Pejabat lain itu entah di atas atau di bawah itu tidak disebutkan. Jadi bisa juga nota dinas ini dari kepala kepada bawahan itu juga dimungkinkan untuk bisa. Apalagi apa yang disampaikan ini berkaitan dengan hal-hal yang dilakukan secara umum, baik kepada nota ini sampai kepada pejabat lain, juga kepada diri pribadinya dia. Saya yang mengeluarkan, nanti juga saya juga mengerjakan aturan yang sudah dikeluarkan itu. Yang bersangkutan. Gitu. Jadi boleh-boleh saja lah, kecuali di situ dijelaskan bahwa kepada pejabat di bawahnya atau di atasnya itu boleh. Kita bisa mengklaim bahwa itu nota dinas itu dikeluarkan oleh pejabat di bawah daripada atasannya, boleh. Tapi ini kan pada pejabat lain. Bisa juga dari atas ke bawah, bisa juga dari bawah ke atas. Itu pemahaman saya, Ibu. Ya, baik Pak Umar Daka, terima kasih.
Ya, kita sama-sama menelaah ya, Bapak Ibu ya, karena ini di ranah pejabat ya, kadang kita jarang menyusun ini ya. Ada yang pernah menyusun nota dinas sama memorandum? Nggak pernah, Bu. Nah, apalagi nggak pernah. Membaca saja belum? Izin Bu, izin. Ya. Berarti selama ini kami keliru ya Bu, kalau kami membaca pemahaman dari nota dinas bahwa nota dinas ini hanya berlaku untuk para pejabat, entah dia setingkat atau dia lebih di atas. Berarti dalam pelaksanaan tugas kami hari-hari, jikalau ada sesuatu hal yang penting, biasanya kami menggunakan nota dinas, Bu. Nah, kalau berdasarkan penjelasannya Ibu, berarti selama ini kami keliru menggunakan nota dinas. Ya, saya belum clear ya, saya belum finish menjelaskan Bu Mary. Siap, Saya Bu. tadi mengajak Bapak Ibu semua menelaah ya isi Iya, dari iya. KMA ya. Iya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Habibie dan Pak Umar ya, kita Iya. sama-sama telaah per kalimat ya. Iya. Apa yang dimaksud dan apa perbedaan antara nota dinas dan memorandum. Siap, Ibu. Jadi nota dinas merupakan naskah dinas internal pada satuan organisasi atau kerja yang dibuat oleh pejabat. Nah, itu pejabat kan? Ya. Dalam melaksanakan tugas guna menyampaikan bisa laporan, pemberitahuan, pernyataan, permintaan, atau penyampaian pendapat kepada pejabat lain. Nota dinas memuat hal yang bersifat rutin, berupa catatan, ringkasan, dan lengkap, dan dapat langsung dijawab dengan disposisi oleh pejabat struktural yang dituju. Ya, kita sama-sama cermati Bapak Ibu. Jadi, ketika nota dinas dibuat oleh pejabat, Iya, ya benar. benar, Bu. Di sini tidak menunjukkan apakah dia atas atau bawah. Iya. Iya. Karena apa? Tadi saya menyandingkan dengan format. Itu antara nota dinas dan memorandum formatnya sama, mirip. Iya. Mirip. Sekarang masalahnya adalah isi. Yang terhormat dari siapa kepada siapa. Antara dua hal tersebut. Apakah nota dinas dan memorandum? Itu yang saya ajak Bapak Ibu menelaah. Jadi dari dua statement ini antara nota dinas dan memorandum, apa yang bisa kita garis bawahi Bapak Ibu? Bapak Ibu baca ya tentang statement dua itu ya. Ya, ya. Ibu bisa kasih roll ke atas supaya Yang kita bisa lihat isinya. Masalah Isi dan laporan, Bu. Yang Isi digarisbawahi. suratnya, Bu. Ya, lagi. Oke, terima kasih. Izin, Bu. Ya silakan. Kalau nota dinas itu laporan, kemudian kalau memorandum itu adalah sama-sama laporan. Menyampaikan masalah. Mohon maaf Bu, izin. Ya silakan. Mungkin di nota dinas ini memang seperti yang dikatakan oleh Pak Umar tadi, Ya, ada kalanya bisa nota dinas itu dikirimkan dari atas ke bawah, bawah ke atas. Tetapi mungkin kalau dalam pelaporan, setahu saya, biasanya yang melaporkan itu adalah pejabat yang ada di bawah kepada pejabat yang ada di atasnya. Betul. Di dalam nota dinas ini bukan hanya sekedar pelaporan, Ibu, ada juga penyampaian
pemberitahuan, pernyataan, permintaan atau pendapat kepada pejabat lain. Mungkin yang itu bisa dari atas ke bawah, Ibu. Tapi kalau untuk laporan, mungkin dari pejabat yang ada di bawah kepada pejabat yang ada di atas. Itu untuk dinas itu. Jadi bisa dilakukan itu oleh pejabat yang di atas atau di bawah. Kecuali mungkin laporan itu saja, Ibu. Yang biasanya kan kita temukan dari bawah ke atas. Iya, dari laporan dari atas ke bawah. Kemudian kalau untuk memorandum ini sama juga formatnya, tetapi bentuknya beda. Bentuk isi suratnya beda, yakni biasanya tentang arahan atau peringatan, seperti yang Ibu katakan tadi itu terkait dengan penggunaan dana BOS. Kemudian mungkin saran atau masukan tentang kegiatan setahun yang akan datang, atau pendapat-pendapat kedinasan yang lainnya. Mungkin seperti itu, Ibu. Ya. Terima kasih. Itu ya maksud saya, kita sama-sama belajar dan belajar bersama-sama Bapak Ibu ya. Kita menelaah isi KMA karena memang jarang kita gunakan ya. Bu Mary juga teman-teman kelompok 3 ya. Iya, Bu. Jadi ada yang ingin disampaikan lagi sebelum kita panelkan, Niki? Mungkin Ibu. Ya, silakan. Mungkin bentuk nota dinasnya bisa kita lebih sederhanakan. Kalau memang dari 1 sampai 5 dia terlalu panjang dan bertele-tele. Sesuai dengan pendapat Ibu tadi bahwa untuk nota dinas dia sebenarnya ringkas, singkat, dan jelas. Jadi mungkin kita tinggal perbaiki saja dulu dia punya isi nota dinasnya sehingga dia bisa matching dengan memorandum sesuai dengan pendapat. Oke. Ya. Sepertinya itu ya Bapak Ibu ya. Mengenai dari dan yang terhormat kemudian dari ya nota dinas itu sesuai dengan kebutuhan. Misalnya laporan biasanya itu dari bawah ke atasan. Kemudian apabila penyampaian pendapat atau pemberitahuan gitu ya, pernyataan gitu ya. Ya. Permintaan, itu yang biasanya melakukan permintaan itu dari atas ke bawah gitu ya. Ya. Tidak juga menutup kemungkinan misalnya mohon persetujuan pencairan dana gitu, misalnya bisa juga dari bawah ke atas. Ya, dari kepala seksi misalnya mohon persetujuan pencairan dana ke kepala Kemenak, bisa juga. Ya, bisa. Permohonan itu. Tapi kita lebih fokus ke sifat ya. Sifat dan bentuknya ringkas, lengkap dan hanya berupa catatan gitu ya, enggak sedetail-detail itu ya. Kalau nota dinas itu sifatnya ringkas gitu ya. Jelas. Jadi di tanda tangan isinya juga Bu, nama sama tantangan saja. Iya, di tanda tangannya itu hanya nama aja, tidak ada jabatan lagi, karena jabatan itu sudah tertera di atas ya. Siap. Nggih. Aduh, terima kasih itu kita sama-sama cermati ya. Jadi format nota dinas ya tanpa jabatan di bawahnya. Ada tembusannya, Ibu. Ya, kalau tembusan itu Diperlukan. biasanya poin 5 apabila diperlukan. Jika diperlukan. Ya. Begitu juga dengan memorandum Bu Mary. Siap, Bu. Nggih. Ketika Bu, mohon maaf, Bu. Ya. Kalau di penjelasan KMA 9 halaman 9 itu ada di C, poin C. Ya. Nomor 4 itu nota dinas dibuat dan ditandatangani oleh pejabat dalam satu lingkungan internal satuan organisasi sesuai dengan lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawab. Kemudian untuk memorandum dibuat dan ditandatangani oleh atasan
sesuai dengan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Berarti kalau memorandum ini atasannya, Ibu? Kalau memorandum, Ya, ya, dibuat dan ditandatangani oleh atasan, begitu. Berarti hanya atasan yang memberikan memorandum. Apakah memorandum ini merupakan disposisi atau bagaimana ini, Ibu? Beda ya? bentar. Karena di naskah nota dinas itu kan nanti setelah penerimaan nota dinas dari pegawai kepada yang menerima, nanti ada disposisi katanya di sana itu Ya, akan menerima disposisi. Apakah memorandum ini merupakan disposisi tersebut atau bagaimana ini kita? Ya. Jadi memorandum, kalau kita bicara memorandum ya, memorandum dibuat oleh atasan. atasan. Ya. Atasan misalnya Kepala Seksi Pendidikan Bimas Islam kepada Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 gitu misalnya ya. Kemudian hal tentang apa dia memberikan memorandum, tentang permintaan laporan pertanggungjawaban dana BOS misalnya. Tembusannya kepada Kepala Kantor Kementerian Agama, ya misalnya apa ini, Kementerian Agama Kupang gitu, Kota Kupang gitu misalnya. Dari Kepala Seksi Pendidikan Bimas Islam Kota Kupang meminta Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Kupang misalnya. Kalau tembusannya kepada kepala kantornya. Kantor. Ya. Nota dinas dibuat dan ditandatangani oleh pejabat dalam satu lingkungan internal. Ya. Jadi kita satu-satu ya. Ketika di nota dinas ya. Nota dinas ya, dari format yang Bapak Ibu perhatikan itu hampir mirip nota dinas dan Ya. memorandum. Ya kan? Memorandum. Ya. Pada tanda tangan di bawah tidak lagi menunjukkan jabatan. Dia langsung nama. Ya. Kemudian ketika di nota dinas ya, nota dinas itu di halaman 9 disampaikan ya, berarti dibuat oleh pejabat dalam satu lingkup satuan organisasi. Jadi karena pejabat dalam satu lingkup organisasi seperti yang sudah ditelaah oleh Pak Umar gitu ya. Jadi di sini tidak menunjukkan dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Sesuai dengan apa yang akan disampaikan, apakah itu permintaan, penyampaian, atau laporan. Kemudian kita lebih ke sifatnya yang ringkas, lengkap, dan jelas. Itu untuk nota dinas. Kalau untuk memorandum, dia sifatnya mengingatkan suatu masalah atau menyampaikan arahan atau saran pendapat. Jadi memorandum dibuat oleh atasan kepada bawahannya, tembusannya yang kepada atasannya lagi. Nah, contohnya ini. Atasannya misalnya kepala sub bagian tata usaha. Disampaikan kepada sub bagian kepegawaian. Tembusannya bisa kepada kepala Kemenak. Kalau dia di Kemenak ini. Ya, kepala Kemenak. Misalnya tembusannya 18.1 apa? Kota Kupang ya? Apa Kabupaten Kupang ini? Ini Bali, Bu, Bali. Oh, Bali ini. Bali, Bu. Oh, Bali. Oh, Kanwil Bali. Bali, Bu, Bali. Ya. Oke, KW 18. Oke, Bali ya. Nah, ini memorandum sudah. Sepertinya nih kalau memorandum sudah ya. Mohon laporan kehadiran pegawai. Dia mengingatkan.
hubungan dengan cuti bersama hari raya. Kemudian, halo, halo, halo. Hai, Ya, suara saya masih jelas ya Bapak Ibu ya. jelas Masih Bu, masih. Kemudian Masih saya jelas, Bu. ingatkan untuk closing statement di alinea penutup ya, saya ingatkan ya. Ada beberapa alinea penutup yang biasa kita dengar atau yang biasa kita gunakan. Saya akan berikan contoh, perhatikan. Demikian agar saudara maklum adanya. Nah, ini statement yang Screen-nya salah. hilang. Screen-nya hilang. Halo? Halo? Hai. Burung Screen-nya Kak. hilang. Screen-nya hilang. Suaranya Ibu Widi ada, tapi screen-nya saja yang hilang. Antara ada dan tiada, Pak Habibie. Tadi siapa yang bantu tampilkan screen tadi nih? Jaringan Ibu, maaf. Bentar, saya ulang lagi. Kel ini. Maaf, bentar. Ya, sudah Kak. Maaf Ibu, jaringan. Ya, silakan. Sudah ya? Bisa kita lanjut Bapak Ibu? Bisa, Bu. Oke. Saya Lanjut Bu. Saya akan memberikan beberapa statement yang biasa kita gunakan dan dinyatakan itu kurang tepat oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Contoh statement yang dianggap kurang tepat. Ya, biasanya statement ini di penutup. Ya, di alinea terakhir, di alinea penutup. Contohnya, contoh pertama, demikian agar saudara maklum adanya. Ini bukan kalimat lengkap, karena tidak ada subjek predikat. Kemudian contoh yang kedua, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Nya di sini adalah bukan kata ganti yang tidak jelas menunjukkan siapa. Jaga jarak. Bentuknya itu lebih tepat jika digantikan dengan kata sapaan untuk orang kedua seperti saudara, bapak, atau garing ibu. Kalimat yang ketiga, demikian atas perhatian bapak kami haturkan terima kasih. Nah, itu juga dikatakan kurang tepat. Yang tepat menurut Badan Bahasa ini menyatakan kalimatnya adalah sebagai berikut. Atas perhatian saudara atau atas perhatian bapak Bapak dari Ibu, koma, sampaikan. kami sampaikan ucapan terima kasih. Nah, itu ya. Bagaimana misalnya dari atas ke bawah, bawah ke atas? Nah, itu bisa silahkan Bapak Ibu pilih apakah penggunaannya saudara atau penggunaan bapak atau garing ibu. Nah, itu ya.
Untuk beberapa paragraf statement yang disarankan. Nah, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan ya untuk kelompok 3. Silakan tadi yang sudah kita diskusikan diperbaiki khususnya untuk nota dinasnya. Ya, Ya coba perhatikan, naik scroll Bu nota dinasnya. nota dinas. Ini juga memorandum ya, memorandum, format di memorandum itu diperbaiki ya. Memorandum Ya, Bu. ada di halaman berapa ini ya? Halaman 58 ya? ya. Ya. Iya. Itu hanya nama aja, dia tidak berisikan jabatannya, itu diperbaiki juga. Ya. Karena jabatannya Ya. sudah di atas. Ya Bu Nur ya? Ya, Ibu. Ya, Bu. Oke. Untuk Nota dinasnya, Bu. Nota dinas itu lebih ke sifatnya ya, ringkas, singkat, yang kayak gitu ya. Ya, nanti diringkasnya. Oke. Kalau Tapi kalau dilihat dari aturan, Bu, dan juga penjelasan tentang nota dinas tadi, kira-kira penilaian Ibu bagaimana nota dinasnya, Bu? Maksud saya dari pejabat yang eselon 3 berdasarkan nota dinas ini, Bu. Berdasarkan nota Kalau dinas nota ini. dinas itu dari pejabat dalam satuan organisasi, dari Ya, internal dia, internal ya. Menurut atas bawah, bawah atas itu disesuaikan dengan isinya. Apakah hal tentang pelaporan, hal tentang permintaan atau penyampaian, ataupun yang lain. Kemudian tentang isinya itu lebih ke sifatnya ringkas dan jelas. Berarti kami perbaiki isinya saja, Bu. Ya, nota dinas diringkas ya, diringkas ya. Siap, Ibu, siap. Sudah siap. Kemudian di kaki suratnya itu tanpa jabatan lagi. Tanpa ya jabatan. Oke. kalau kalimat ininya Ibu penutupnya nih, Ya. Nah, kalau kalimat penutup ya, di sini di statement ketiga ya, beberapa kalimat yang dianggap kurang tepat ya. Kata haturkan, tapi di sini saya tidak menemukan kata haturkan ya. berarti bisa ini. Kami sampaikan untuk diperhatikan dilaksanakan. Demikian kami sampaikan untuk dapat diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh rasa. Iya. Poin-poin yang tadi saya katakan adalah yang pertama ya, kata gantinya itu jelas, apakah nya apabila menggunakan kata ganti. Yang kedua ada kata haturkan terima kasih gitu ya, apabila ada kata-kata seperti itu harus diganti. Jadi di sini saya tidak melihat seperti itu, Tidak ada. tidak ada ya. Tidak ada. Tidak ada Ibu. Ya. Artinya itu yang bisa saya sampaikan. Ada masukan dari teman-teman yang lain, silakan. Jika tidak, kita cukupkan untuk naskah dinas korespondensi internal